Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Iva Intias Afton dari Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada sesi hari ini, aku akan menjelaskan tentang budaya daerah yang berasal dari Pulau Madura, yaitu karapan sapi. Nah, apa sih karapan sapi itu? Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi yang berasal dari Pulau Madura, Jawa Timur. Perlombaan ini berlangsung dari bulan Agustus sampai September. Setelah itu, final akan diadakan akhir bulan September sampai awal Oktober. Bukan hanya lomba, karapan sapi juga merupakan ajang pesta rakyat dan tradisi yang bisa mengangkat status sosial seseorang. Tradisi ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Istilah kerapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua yakni kerapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Nah, awal mula karapan sapi dilatar belakangi oleh tanah Madura yang kurang subur untuk lahan pertanian. Sebagai gantinya, orang-orang Madura mengalihkan mata pencariannya sebagai nelayan untuk daerah pesisir dan beternak sapi yang sekaligus digunakan untuk bertani, khususnya dalam membajak sawah atau ladang. Suatu ketika, seorang ulama Sumeneb bernama Syekh Ahmad Baidawi atau Pangeran Katandur yang memperkenalkan cara bercocok tanam dengan menggunakan sepasang bambu yang dikenal dengan masyarakat Madura dengan sebutan nanggala atau salaga yang ditarik dengan 2 ekor sapi. Maksud awal diadakannya karapan sapi adalah untuk memperoleh sapi-sapi yang kuat untuk membajak sawah. Orang Madura memelihara sapi dan menggarapnya di sawah-sawah mereka sesegera mungkin. Gagasan ini kemudian menimbulkan adanya tradisi karapan sapi. Karapan sapi segera menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya, khususnya setelah menjelang musim panen habis. Karapan sapi didahului dengan mengarak pasangan-pasangan sapi mengelilingi arena pacuan dengan diiringi musik saronen. Nah, bagaimana sih pelaksanaannya atau tata caranya karapan sapi itu? Pelaksanaan karapan sapi dibagi dalam 4 babak, yaitu babak pertama, seluruh sapi diadu kecepatannya dalam 2 pasang untuk memisahkan kelompok menang dan kelompok kalah. Pada babak ini, semua sapi yang menang maupun yang kalah dapat bertanding lagi sesuai dengan kelompoknya. Nah, pada babak kedua atau babak pemilihan kembali, pasangan sapi pada kelompok menang akan dipertandingkan kembali. Demikian sama halnya dengan sapi-sapi di kelompok kalah, dan pada babak ini, semua pasangan dari kelompok menang dan kalah tidak boleh bertanding kembali kecuali beberapa pasang sapi yang menempati kemenangan urutan teratas di masing-masing kelompok. Nah, pada babak ketiga atau semifinal, pada babak ini, masing-masing sapi yang menang pada masing-masing kelompok diadu kembali untuk menentukan 3 pasang sapi pemenang dan 3 sapi dari kelompok kalah. Nah, pada babak keempat atau babak final diadakan untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 dari kelompok kalah. Nah, ada beberapa macam jenis-jenis karapan sapi. Yang pertama ada kerap keni. Kerap keni atau karapan kecil merupakan nama untuk salah satu jenis karapan sapi. Kerap keni digelar di tingkat kecamatan atau kelurahan dengan lintasan pacu sepanjang 100 meter. Pemenang kerap keni akan mendapatkan hak untuk mengikuti karapan sapi di tingkat yang lebih tinggi. Dan yang kedua, ada kerap raja. Jenis karapan sapi berikutnya bernama kerap raja atau karapan besar. Para juara kerap keni akan berlomba di kerap raja. Ini yang lingkupnya berada di tingkat kabupaten atau kota. Adapun panjang lintasan karapan sapi ini mencapai 120 meter loh.
Seterusnya ada kerab gubeng. Kerab gubeng atau kerab karesidenan dilaksanakan di tingkat eks-karesidenan Maluda. Peserta dalam kerab gubeng ini merupakan para pemenang dari kerab raja. Karapan sapi jenis ini diselenggarakan pada hari Minggu sebagai acara puncak untuk mengakhiri musim karapan. Selain ketiga jenis itu, masih ada beberapa jenis karapan sapi lain seperti kerab onjangan atau undangan dan kerab ajar-ajaran atau latihan. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.